Ya, selamat berjumpa saudara yang kekasih yang suasi. Oke. Satu hal yang memberi sukacita, Paulus katakan bahwa aku bersukacita karena kamu bertumbuh dalam iman. Paulus tidak bilang kamu bertumbuh. Lord, I worship you because of who you are. One more time, because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship Jehovah Jireh, my peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, my Shalom, my Prince of Peace. I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah, Lord, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, our goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I declare with every breath that I am able. Oh, I will sing my life. You have been so, so good. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the good I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. For my life laid down so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of so good that I am able. Oh, I will sing, worship you. I worship you. You are waymaker, light in every heart.
you, Jesus. Here I am to bow down and cross. I never know, my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am. Praise you, Jesus. Mari kita ambil waktu sambil musik nyanyi, kita tenang di hadapan Tuhan yang pikirkan bagaimana Tuhan mati bagi saudara di kayu salib, bagaimana Dia membayar semuanya bagi saudara, bahwa tidak ada yang tidak bisa dijawab dalam dunia ini. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan Dia take time quiet dan sadarlah, seperti Mazmur katakan, be still and know I'm God. Yes. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to Here I am to bow down. Here I am to say that God, you're altogether lovely, wonderful to me. Yesus katakan, it's finished. Semuanya sudah selesai di kayu salib. Segala masalah saudara, segala kebutuhan saudara, segala masa depan yang saudara tidak tahu sudah selesai di kayu salib. Jehovah Jireh, He is our provider. Sakit, penyakit, dan kelemahan pun disembuhkan. Thank you, Jesus. You, Lord, and I lift my voice to worship, to worship in you, oh my soul. Take
be a sweet, sweet Sekali lagi. sound. Let it be a sweet, sweet sound in your name. Thank you, Jesus. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami di dalam gelombang hidup ini. Dan kami akan keluar. Tidak ada kami di sini yang akan kalah. Tidak ada kami di sini yang akan dikalahkan oleh dunia ini. Tidak akan. Karena Kau Yesus sudah menang di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang mengasihi Tuhan. Tiga orang yang nonton. Tadi saya udah buat dari private ke ini, jadi supaya bisa. Oke, ya, kameranya di mana? Masih situ. Oke, hari ini kita akan belajar. Saya mau bagikan kepada saudara bagian yang paling tidak saudara bisa melihat kendala bagaimana berhadapan di situasi saat ini. Ya, dia keluar langsung bahasa Indonesianya. Di sini luar biasa. Ya, kalau kita baca di sini Facebook dia akan keluar dalam bahasa Indonesia. Oke, saya akan bicara bagaimana kuasa daripada salib Kristus mempunyai pengaruh dalam dan ini tidak bisa relate dengan apa yang ada. Saya kepingin kalian untuk bisa tangkap karena ini masalah, apalagi saya
biar sudah bisa tahu ayat-ayatnya. Saya kirim sekalian. Ke mereka yang lain. Perhatikan sini. Sering kali kalian kalau pernah, contohnya begini, kalau kamu datang ke gereja pasti ngomongnya mengenai apa sih? Kamu pikir ya, lebih baik kamu ketemu orang bisnis atau orang mana saja yang mereka bisa bicara bahwa berhubungan apa yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saudara tahu, Injil yang dikotbahkan oleh Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memisahkan antara bumi dan surga. Saudara, Yesus tidak hanya bicara tentang kerajaan Allah, tapi Yesus implementasikan kerajaan Allah yang datang di dunia ini dengan cara apa? Memberi makan 5.000 orang tadi. Bisa ngerti? Makanya saya mau bagikan supaya saudara bisa tangkap dengan jelas. Kira-kira Korintus 1, siapin ayat itu. Kemudian nanti saudara bisa siapin juga di Ibrani 2 ayat 6-8. Tapi saya ngomong saja supaya saudara tangkap. For all the promise of God in Him is yea and amen. Artinya apa? Untuk semua janji Allah di dalam Kristus Yesus adalah ya dan amen. Janji Allah. Bagaimana orang bisa memuliakan Tuhan lewat hidup saya? Ya, bagaimana orang bisa melihat kalau Nus, Minus, Deko, Ricky, dan semua kita yang ada di sini, kalau kita tidak memenuhi janji Allah, kita tidak menggenapi janji Allah, maka Tuhan tidak akan dimuliakan. Jadi orang sering berpikir bahwa oh Tuhan dimuliakan dengan apa namanya rata-rata umum orang pikir orang di Tuhan dimuliakan dengan apa? Memberi apa lagi? Apa lagi? Saudara beri banyak ke gereja atau saudara bangun sesuatu, Tuhan dimuliakan lewat apa? Di sini ayat jelas. Kalau saudara mengalami janji Allah, Tuhan dimuliakan. Ada yang pernah? Ibrani 2 Ayat 6 sampai 9. ayat 6 sampai 9. Ya. Ayat 6. Firman Tuhan katakan Terus Ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindakannya? Ayat 7. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kaki-kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak ditaklukkannya kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Oke. Saudara bisa lihat, jadi dikatakan siapakah manusia ini digambarkan dengan Yesus. Jadi waktu saudara menerima Tuhan Yesus, saudara dalam Kristus, firman ini awalnya manusia dibuat seperti itu, kemudian manusia jatuh dan dikembalikan. Oke, sekarang saya bicara peristiwa yang sangat simpel saat ini. Kenapa teori daripada orang banyak apa namanya sekarang aplikasi? Ya, bisnis lewat aplikasi lebih menguntungkan. Dan saudara tahu nggak? Sekarang lagi banyak masalah saat ini bukan karena bisnis aplikasi. Dunia akan masuk ke dalam kekeringan dan kelaparan. Kenapa saat itu terjadi?
Yang jelas dia tahu bahwa tanda Tuhan akan datang. Perang terjadi, pasti lebih dekat dari sebelumnya. Tetapi poinnya di sini saya mau tunjukkan bahwa ada suatu peperangan rohani dan ini yang tidak diantisipasi, yang kita tidak lihat. Saudara tahu nggak? Sebelum saya masuk lebih jauh, saudara tahu nggak kenapa orang imigran ke Jakarta? Banyak orang pindah ke kota-kota besar lebih daripada tinggal di desa. Oke? Teorinya adalah bahwa di kota besar orang pasti akan apa? Melihat kemana. Ada bagian teori yang seperti itu karena kita berinteraksi cepat maka transaksi dan orang bisa melihat itu. Dan saudara tahu nggak awal kemakmuran Tuhan mulai itu dari mana? Nah, kita akan bacakan bagaimana terjadi peperangan rohani yang terjadi karena orang tidak melihat hal ini. Mari kita lihat. Oke, sudah masuk di Efesus 6. Efesus 6, 10, 12. 1 ayat 21 sampai 22. Kemudian Roma 1 ayat 16 dan 17. Ya. Di dunia ini terjadi namanya peperangan rohani. Dan peperangan rohani yang menyebabkan semua masalah dalam dunia ini adalah satu hal. Walaupun kita lahir baru, kenapa kita dituntut untuk membarui pikiran kita? Kita perlu baca firman Tuhan. Saudara tahu orang Yahudi punya prediksi di tahun ini. Prediksi dari orang Yahudi, Rabai. Mereka mengatakan bahwa, nanti saya akan tunjukkan sama saudara, ini adalah tahun di mana kemakmuran. Ini adalah tahun di mana terjadi mujizat Tuhan yang melimpah. Ini tahun di mana mereka harus blow the trumpet, deklarasikan bagaimana Allah itu besar dan Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Itu yang ditulis, itu yang di kalender Yahudi itu belakangnya sekarang adalah 87 kalau enggak 56 atau 5987 kalau enggak salah. Itu kalender Yahudi saat ini. Di mana terjadi juga namanya kesembuhan. Nah, masalah yang terjadi dan orang Yahudi prediksi saat ini, ada rabai bilang begini di Amerika bahwa tidak sama dengan keadaan saat ini. Sebab interest naik, ya. Amerika kasih interest, terus kelaparan di mana-mana dan orang baru sejak COVID belum berhenti. Tapi teori orang Yahudi ini dia simpulkan di satu hal. Bahwa nanti itu yang bisa buat seperti ini adalah raja. Dan raja itu dibilang situ adalah mereka belum menantikan Yesus Kristus. Mereka tidak merasa bahwa Mesaya itu bukan Yesus Kristus. Yesus Kristus bukan Mesaya. Dan satu hal yang disampaikan bahwa mereka mengatakan kekuatan yang penting itu adalah apa? Kekuatan yang penting itu adalah unity. Jadi kita harus mengerti hal ini. Apa yang Tuhan sedang bicarakan di situasi saat ini. Mari kita lihat. Itu saya bicara tentang prediksi orang Yahudi. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Saudara baca. Efesus. How many? Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Joshua. Did you hear? Yes, Papa. Ya. The whole armor of God. Finally, that brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may able to stand against the wife of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the principalities, against power, against the rule of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly place. Saudara tahu di situ bahasa Indonesia bilang apa jelas? Perhatikan baik-baik. Baik kamu yang mahasiswa, kamu harus baca ini benar-benar. Hati-hati kamu. Baik kamu belajar. Karena kalau kamu tidak tahu, ini berbahaya. Oke, baca. Akhirnya apa?
Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Binasakan satu entire manusia. Ada nggak penguasa kayak gitu? Sudah belajar di histori nggak? Belajar nggak di histori? Siapa yang membunuh banyak orang? Belajar nggak? Cina bunuh banyak orang nggak? Untuk komunis, benar? Hitler bunuh banyak orang nggak? Orang Yahudi dibunuh. Nah, tadi dia bilang, memang kita bukan masalahnya darah dan daging. Penguasa ini penguasa di udara. Kita berpikir seakan-akan tidak ada involved dengan manusia. Dia bilang pemerintah. Makanya saya akan hubungkan supaya saudara bisa melihat. Makanya saudara yang berada di HI, saudara yang berada di dunia politik, saudara harus tahu sadar hal ini. Kalau kita tidak sadar hal ini, because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but became fertile in their thoughts and their foolish heart, were darkness, professing to be wise, they became fools. Oke, bahasa Indonesianya saudara baca dan jelas, dia bilang apa? Mereka Kuat. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ada di situ nggak dibilang pikiran mereka menjadi sia-sia? Ayat 1. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Terus? Mereka berbuat seolah-olah berhikmat. Siapa yang seolah-olah sekarang berhikmat? Tapi mereka telah menjadi bodoh. Penguasa. Iblis memakai orang-orang di atas dunia ini, terutama penguasa, terutama pemerintah, yang tidak, orang-orangnya tidak devote hatinya kepada Yesus Kristus atau kepada Tuhan, yang benar-benar hatinya murni. Jadi kenapa presiden kita ini masih bisa lebih baik daripada... Oke, perhatikan di sini. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh. Dia tidak bilang pikiran mereka menjadi bodoh. Dia bilang hati mereka bodoh. Dan menjadi apa? Gelap. Makanya kita punya banyak sarjana, kita punya banyak pemimpin yang luar biasa di bangsa ini, tetapi hatinya gelap. Kita punya menteri-menteri, termasuk yang pegang keuangan, segala macam, siapa saja, semua menteri lah. Ya kita nggak tahu. Kaget bahwa istri saya bilang ada suatu kasus di mana orang-orang di bawah Sri Mulyani minta-minta duit. Hati mereka gelap. Tiap hari sembahyang, tiap hari berdoa, kok hatinya bisa seperti itu. Kenapa saya bawa ini? Kita punya peperangan rohani bukan melawan orang Papua, lawan orang Jawa lawan orang Papua, lawan orang Batak. Bukan, sebab Yesus mengatakan peperangan rohani kita adalah bukan melawan flesh. Yang kita lawan adalah apa? Pikiran istri punya anak. Saya tidak tahu antara batas milik orang lain dan batas milik saya. Kalau saya jadi pejabat pemerintah, saya tidak tahu bahwa itu uang pemerintah, uang rakyat, atau uang saya. Semua rasanya adalah habis. Karena hati gelap. Lulusan ITB, lulusan. Ya. Bahkan ada pernah jadi dosen. Tapi hati gelap. Dan mulai merancang suatu ada manipulasi. Oke, perhatikan di sini. Supaya saudara jangan marah. Kita jangan marah. Ya, atau emosi sama yang lain. Papua meminta merdeka. Sebenarnya yang salah adalah pikiran mereka menjadi gelap.
Bisa tangkap nggak? Pikiran kita juga bisa jadi gelap, benar nggak? Bisa. Pikiran saya bisa jadi gelap. Oke? Mari kita baca selanjutnya. Saya mau aja saudara berpikir saat ini. Roma 1 ayat 16 dan 17. Ayat ini bagus banget, saya suka. The just live by faith. Ya. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, from the Jews first and also for the Greek. For it's the righteousness of God is revealed from faith to faith, is as written, the just shall live by faith. Amin. Ada bisa baca bahasa Indonesia? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya. karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Terus? Sebab di dalam nyata kebenaran Allah, Terus bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. stop. Kembali ke ayat tadi. Ayat 1 ayat 21 dikatakan bahwa sekalipun mereka mengenal Allah, mereka memuliakannya, mau kamu ucap syukur. Saudara siap itu bahwa mereka tidak mengalami kebenaran Allah. Karena kalau saudara tidak mengalami kebenaran Allah, pikiran saudara gelap. Makanya Paulus mengatakan Injil adalah kebenaran Allah. Saudara, Injil itu memberitakan tentang Yesus Kristus datang dan mati di kayu salib. Komplit hidup di mana saudara akan mengalami dia. Oke? Saya bertanya, kenapa Indonesia tidak balance bagi orang politik? Kenapa Indonesia saat ini mengalami masalah di mana semua kota, ibu kota negara ini harus dipindahkan dengan biaya yang besar? Hal-hal yang lain, saya tidak menentang pemindahan ibu kota, tapi saya mau beritahu bahwa ada dari awal negara ini ada yang salah. Yang salahnya di mana? Luar biasa jembatan. Orang Papua pun sama, lari cari ke Jakarta. Akhirnya tinggal dan tidak ada tempat, akhirnya jadi apa? Jadi preman. Orang Kupang sama, semua lari ke Jakarta. Ini adalah pikiran yang gelap. Next slide. Sudah lihat? Prosper life start from Eden. Kejadian 1 ayat 26. Sudah lihat? Sampai 29. Sudah lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 29? Ya. Baca. Then God said, let us make man in our image. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over. Saudara akan baca Kejadian 2 ayat 15, ya. Perhatikan di sini. Saudara lihat bahwa Kejadian 1 dia katakan bahwa dia menciptakan manusia serupa dan segambaran Allah dan memberkati mereka dan berkuasa, ya kan? Setelah berkuasa semuanya dia mau. Ayat 29 dia bilang apa di situ? Berikan kepadamu apa? Segala apa? Segala tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Oke. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan berikan kita biji-biji terus kita tanam di Jakarta di mana? Di jalan tol. Halo, orang Jakarta. Kita tanam di jalan tol, di Monas. Ya. Kita tanam di mana? Adalah kamu tanah. Kamu harus punya benih. Karena Tuhan yang membangun kota itu Tuhan atau siapa? Nimrod, Babel, itu yang membangun kota. Mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, ya mereka pakai untuk bangun kota. Tapi the point adalah, waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, dia ciptakan semua buah-buahan. Benar nggak? Semua sudah ada nggak? Semua ada.
memulai bumi ini dengan suatu konsep bahwa dia menyediakan segala sesuatu dan manusia yang membuat pemerintah Indonesia gagal. Benar kan, jalan raya sekarang banyak, tapi ada kelaparan. Saya dengar ada kelaparan di mana? Joshua? Lanijaya kan di mana? Kenapa bisa ada kelaparan? Kan jalan raya banyak di situ. Kemudian tanah-tanah kan banyak. Kalau ada di rumah ini semua masalah terjadi, contohnya. Yang saya fokus adalah anak dan istri. Yang fokus adalah yang makhluk hidup. Yang mati, barang-barang itu pasti akan bisa kita cari lagi. Kita punya TV kalau rusak beli baru, benar nggak? Dengan game. Bisa ganti nggak? Dengan duit? No. Bisa? Nggak bisa. Nah, Allah memulai konsep manusia dibangun pertama kali dan membawa manusia untuk multiplikasi, masuk ke dalam kemakmuran dengan apa? Dengan memberi namanya apa? Beri apa? Oke. Ayat 29 sudah kan? Sudah baca? Sekarang Kejadian 2 ayat 15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Oke. Bahasa Indonesianya bilang Tuhan apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman. Pak, karena bupati dan pemerintah di sana tidak mengerti prinsip ini. Saya tanya siapa yang paling kaya di dunia saat ini? Orang Yahudi. Yang punya iPhone. Dengan ini baru memakai teknologi. Tetapi semua yang dipakai adalah hal-hal yang awal. Orang politik salah, bupati contohnya dulu di Jawa Tengah salah menerjemahkan ini sehingga orang-orang pada lari. Karena bupati korupsi atau mikir diri sendiri, tidak membangun. Seandainya kita bisa membangun di sana, beras yang bagus, kerbau yang bagus, belajar dari Australia, pulang bangun kerbau yang bagus. Kita justru jual, bukan kita jadi korban. Tiap tahun pemerintah ini, menteri berantem soal bagaimana ekspor daging sapi. Dan itu menjadi mafia di dalam. Karena apa? Firman Tuhan bilang, pikirannya gelap. Bodoh. Hati gelap. Itu menteri-menteri bodoh semua. Nerakus duit. Kenapa? Karena dia tidak menerima terang Injil. Makanya Paulus mengatakan, Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Kalau tidak ada kebenaran, orang tahu, oh ya kita sembahyang, kita tahu Tuhan. Oh ya, tapi kita tidak menyembah dia sungguh-sungguh. Hati kita jadi gelap, uang menguasai kita. Di dunia ini ada dua Tuhan. Yang pertama Tuhan yang benar, yang kedua yaitu uang. Orang bisa membunuh satu yang lain gara-gara uang. Karena dia bilang, Bapak di sini dia naik itu, dia naik apa namanya, tuh mobil apa namanya? Dia bilang Cindo naik, ada yang pakai kuda, karena kan itu ada yang mobil kan Isuzu kuda atau ada yang pakai kuda, ada yang pakai apa namanya Jaguar, langsung dia. Apa yang orang tua kita buat di pedalaman itu sangat berharga. Tapi kita tidak mengerti. Kita tidak mau marketing barang itu. Kita pikir, oh kita perlu aja uang merah. Ya kan dulu orang perlu uang merah. Kita tidak mengerti. Kenapa kita tidak mengerti? Karena pikiran kita gelap dan kita tidak tahu firman Tuhan tadi. Ambil perjamuan kudus. Firman Tuhan katakan, saya baca di sini sebelumnya. Ada satu ayat yang saya mau tunjukkan sama kamu. 2 Korintus. Bentar. Mudah-mudahan saya datang. 2 Korintus 8 ayat 9. Dia bilang apa? Kamu
telah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia apa? Yang beroleh Karena apa? Karena kamu menjadi miskin sekali. Iya, karena dia menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya, supaya apa? Mereka kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Yesus datang bukan hanya memberikan keselamatan. Jangan pisahkan Injil ini menjadi hal yang rohani, tidak ada hubungan dengan jasmani. Tapi Yesus datang menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Kita, Yesus bilang kita sudah diperkaya dengan kekayaan rohani. Menyebabkan kekayaan di dalam hati kita, roh kita itu terhambat. Apa yang menyebabkan? Pikiran yang gelap. Salah satu pikiran yang gelap adalah pejabat pemerintah tidak tahu mengelola kampung, sehingga semua orang lari ke desa, lari ke kota. Bahkan ada yang bilang, oh ada pejabat Papua, dong tinggal di Jakarta, tapi dong bupati di Papua. Buat apa? Tidak ada kemakmuran di Jakarta ini, nggak ada kemakmuran. Kemakmuran ada di mana? Tuhan bilang di mana? Di tanah. Kalau kau punya tanah, itu yang Tuhan bisa multiply. Maka Tuhan memultiply orang-orang punya kentang, orang-orang punya jagung, orang-orang punya jeruk, orang-orang punya. Makanya orang-orang itu jadi kaya. Tuhan tidak pernah bilang bahwa dia akan multiply ini. Amen. Mari kita bagi perjamuan. Dan firman Tuhan katakan, Yesus datang. Ya. Yesus datang, mati di kayu salib. Supaya apa? Dengan kemiskinannya dia mau kita menjadi kaya. Saya kepingin saudara mengerti konsep ini. Saya kepingin saudara mengerti bahwa Tuhan itu mengerti bahwa kita ini bisa melakukan banyak hal. Ya. Saya walaupun begini saya tetap ada tanah. Saya beli tanah. Saya punya tanah kan. Maka dan biasanya setelah acara-acara kamu mau ngapain? Pasti makan. Benar nggak? Orang akan apa hidup seperti apa? Pesta pora dan apa? Kawin mengawin. Saudara tahu nggak? Yang bisa dinikmati di dunia ini cuma satu. Kalau saudara bisa makan dan kalau saudara menikah, saudara punya istri, itu yang bisa dinikmati. Makanya Tuhan bilang di dunia ini orang akan apa? Pesta pora dan kawin mengawin. Di dalam perjamuan malam itu dia katakan bahwa dia mengangkat itu roti dan dia mengatakan inilah tubuhku yang dia apa? Dipecah-pecahkan untuk kamu. Lakukanlah ini kalau kamu bertemu. Tubuh Tuhan untuk makan, tapi karena kasih karunia-Nya dia mengampuni dosa kita. Makasih Tuhan untuk tubuh dan darah, tubuhmu yang kau curahkan. Kami dilayakkan karena Kau. Ampuni segala pikiran yang jahat, salah, dosa yang kami lakukan.
Kami selalu menentangkan Engkau dan tidak melihat hal yang benar. Sebab Kau punya janji yang baik dalam hidup kami. In Jesus name. Mari amin. Terima kasih. Yesus mengambil cawan itu. Dan dicurahkan bagi kamu. Saudara harus tahu bahwa ini darah Tuhan. Dia punya kemampuan kuasa. Persembahan untuk saya mau beritahu sama saudara, kalau saudara terbang ke Amerika saat ini, larangan yang terbesar Amerika atau Australia, apa larangan terbesar untuk saudara bawa masuk ke sana? Apa larangan yang terbesar? Buahan. Semua negara yang biblical, yang berasal dari prinsip firman Tuhan, mereka tidak akan izinkan saudara bawa buah-buah ke dalam mereka punya negeri. Saudara tahu kenapa? Nanti saudara bawa
jamur atau penyakit yang akan merusak mereka punya makanan di sana. Yang diproteksi itu apa? Makanan. Kalau kita tidak, semua di Jawa ini kalau boleh sawah-sawah diganti. Ya memang daerah untuk peternakan itu tidak bisa dirubah. Karena apa? The end of the day, masalah yang terbesar adalah pangan. Bukan nuklir. Jadi siapa yang bisa menang atas dunia ini sebenarnya ke depan? Yang bisa menguasai makanan. Contohnya di mana? Mesir. Waktu Tuhan bicara sama Yusuf, dia bicara bikin apa? Bangun gedung. Dia kasih Yusuf makanan. Karena ya saya kasih tahu, kamu tanah di kampung yang berhektar-hektar dan gunung-gunung, jangan pernah kasih dorang pegang. Jangan, itu sebabnya dong baklai dengan blok wabu itu untuk apa? Untuk ambil kamu tanah. Sekarang semua orang mau kembali ke desa. Andi Noya aja bikin rumah di Banyumas, di tengah kampung. Amen. Amen. Kita akan berdoa buat firman dulu, baru setelah itu nanti kita akan masuk buat persembahan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biar kau meterai dalam hati kami. Kami punya masa depan. Yesus name. Amen. Joshua Hiluka berdoa persembahan. Ya, nanti kakak Joshua akan berdoa buat persembahan. Please, Joshua bisa berdoa persembahan dan kita akan ambil persembahan. Ya, silakan. Ini pindah kamera sini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas perlindungan sepanjang waktu Tuhan. Melindungi kami di setiap aktivitas Tuhan. Saat ini kami mengakhiri ibadah Tuhan. Dan saat ini akan kami melakukan persembahan. Tuhan berkatilah yang kami memberi dan tidak, Tuhan berkatilah setiap aktivitas, berkatilah setiap pekerjaan dimanapun kita semua lakukan itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu, bukan untuk mempermuliakan diri kita. Terima kasih atas kesetiaan-Mu yang selalu melindungi kita, menyertai kita dimanapun kita pergi. Tuhan berkatilah rumah ini dan berkatilah kita semua dalam setiap aktivitas. Bila doa kami hanya dalam nama Yesus, kami buka dengan nama-Mu. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Jangan berkesalahan. Tiada berkesalahan. Haleluya, kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita akan tutup kebaktian. Tiada berkesalahan. Slow. Main musik.
Pulanglah dengan damai sejahtera. Biar Tuhan memperhadapkan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Biar Tuhan menyinari wajah dan berikan kau damai sejahtera. Kasih daripada Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Ingat Tuhan sudah merencanakan jauh sejak awal bahwa Dia mau hidup saudara di dalam Dia bertumbuh kuat, makmur dan menjadi berkat bagi banyak orang. In Jesus' name, Amen. Happy Sunday. Untuk selama Hari